kelas F2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan atau mengenal Allah. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan ihsan berarti manusia atau diri kita sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan diartikan mengenali diri sendiri secara istilah. Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami pencipta manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lain, sehingga ketika seseorang sudah mengenali diri sendiri, siapa diri kita, dari mana asal kita, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Allah Ta'ala, yaitu Sang Pencipta. Ta'rif al-insan, pengenalan manusia. Manusia adalah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini, namun juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, dan bermacam-macam istilah seperti turot, tin, salsa, dan sansulala dapat diartikan sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang ada pada tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses berikutnya tidak terdapat dalam Al-Quran secara rinci. Fungsi manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu akal, hati, dan jasad. Asal penciptaan manusia yaitu dari tanah. Manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahan tanah, saripati tanah, dengan bentuk yang sebaik-baiknya, bukan dalam bentuk kera atau makhluk yang masih akan berevaluasi lagi. Demikian pula proses penciptaan manusia kedua yang menjadi istri dan Nabi Adam alaihi salam. Merujuk buku fikih kedokteran kontemporer tulis Endi. Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7-8 artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina. Ruh merupakan zat yang terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa ekstasi. Dalam jiwa manusia, fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini, konteks pembahasan hati bukanlah hati secara fisik, walaupun hempar juga sampai menentukan kesehatan tubuh. Selain terciptanya dari unsur tanah, manusia juga tercipta dari unsur ruh. Mengenal hal ini, Allah Ta'ala berfirman, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetap kamu sedikit sekali bersyukur.
Hakikatul insan, hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lain. Berikut ini kita akan membahas mengenai hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami. Hakikat manusia. Hakikat manusia memiliki dua arti, yaitu satu, intisari atau dasar contoh kata. Dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Kenyataan yang sebenarnya sesungguhnya. Contohnya pada hakikat ayat mereka orang baik. 1. Makhluk. 2. Dimuliakan. 3. Dibebani. 4. Bebas memilih. 5. Balasan atau pertanggungjawaban. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.